Ya, selamat pagi semua yang ada di kelas dan juga yang ada di rumah. Terima kasih Anda sudah bergabung. Saya berharap yang ada di rumah saat ini semangat dan yang ada di kelas semangat juga. Sudah lama tidak pernah bertemu, tapi ketika kita bertemu semuanya saya lihat segar. Ini cukup ngantuk. Di sini udah mulai ngantuk padahal masih pagi. Oh, bukan ya, mungkin matanya aja yang sipit ya. Oke. Saya ya kan saya juga agak sipit ya. Oh, saya agak sipit ya. Oh, ada itu juga Natasha. Itu bukan rasis. Kan sipit itu bagus kan ya. Dia yang bilang rasis. Oke. Yang ada di rumah silakan diikuti. Saya akan share PPT dan yang ada di kelas. Saya harap kita bisa belajar campuran secara maksimal ya. Iya, ini adalah belajar campuran, Janis. Yang ada di rumah dengan yang di kelas dicampur dalam satu jaringan. Oke, kita udah sampai di mana kemarin pertemuannya? Pemahaman ya? Karena kita berbicara tentang teks cerita sejarah. Sudah sampai di mana kemarin, Natasha? Sampai ini apa udah masuk ke ciri-ciri teks? Coba, Janis. Kemana ini? Yakin? Kalau Tessa, yang mana? Yang ada apa? Yang ada komplikasi sama klimaks. Oke, berarti diingat. Nah, saya mau tanya Tessa dulu. Komplikasi itu apa, Tessa? Komplikasi. Jadi kalau cerita itu berjalan, ya kan, terus ada katanya komplikasi. Maksudnya apa itu? Ceritanya seperti apa? Kan ini struktur teks cerita sejarah yang ada di layar kita sekarang itu adalah perjalanan cerita sejarah, ya, abstrak. Jadi abstrak itu cerita sejarah itu dibangun dengan ide-ide. Misalnya kalau cerita sejarah tentang katakanlah kemarin kita berbicara Malin Kundang, ide-ide yang dimunculkan di awal itu pasti tentang bagaimana seorang anak harus berbakti kepada orang tua. Itu ide-ide awalnya di abstrak. Orientasi itu mulai mengenalkan siapa tokohnya. Kalau kita nonton film, pasti kan tokohnya dimunculkan, ditulis namanya, terus tempat-tempatnya dimunculkan. Itu orientasi. Komplikasi sekarang apa? Desa kemarin itu sudah dibahas dan sudah diceritakan. Coba Natasha. Iya, betul sekali. Komplikasi itu adalah masalah sudah dimulai dimunculkan. Atau munculnya masalah itu sudah mulai terlihat. Kalau misalnya si toko sudah ditunjukkan, tempat-tempat, lokasi sudah dimunculkan, tapi kalau nggak ada masalah yang dimunculkan, cerita itu nggak asik. Harus dimunculkan cerita, masalah-masalah yang akan dibahas, harus dimunculkan. Satu gak dijawab. Oke, jawab lagi. Kalau klimaks. Belum tahu, oke. Berarti kemarin kamu gak ikut. Kamu ikut gak kemarin? Oke, lupa. Silakan. Mungkin Gabriel, Agustinus ya? Salah. Agustinus, silakan. Kalau komplikasi, itu apa ya? Komplikasi nih. Komplikasi. Klimaks. Maaf. Tadi komplikasi itu sudah dijelaskan oleh Natasha bahwa masalah sudah dimunculkan di dalam cerita. Klimaks. Klimaks itu maksudnya apa? Yang ada di rumah, Kevin Carlos bisa dibantu, Agustin? Ayo, atau misal Daphne juga bisa, atau mungkin Yolanda yang ada di rumah.
Lu? Waduh, kebiasaan, diam. Coba yang ada di sini, siapa yang tahu? Klimaks itu artinya apa? Iya, namanya juga ada klimaks. Wah, kita sudah mencapai klimaks. Berarti masalah itu sudah mulai memuncak, sudah mulai memanas. Karena kan kalau masalah dimunculkan, masa datar aja, ya harus adalah masalah yang mulai memuncak, meninggi. Setelah sudah meninggi, masalah itu pasti diselesaikan kan? Nah, nanti setelah sudah diselesaikan yaitu resolusi, ada koda. Koda itu penutup, bisa simpulan. Nah, di sana biasanya nanti akan dilihat apakah cerita itu termasuk cerita yang happy ending atau sad ending. Happy ending itu berarti berakhir dengan senang, bahagia. Kalau sad ending itu berakhir dengan sedih. Nah, kalau cerita-cerita zaman dulu itu lebih cenderung yang seperti apa? Happy ending kah atau sad ending? Dulu seperti itu ya, makanya film-film India itu biasanya seperti itu. Mau gimana pun tokoh utamanya udah mau mati, tetap aja bisa hidup, tetap aja bisa menang. Tetapi kalau cerita-cerita sekarang itu justru kita nggak bisa tebak ya. Nggak bisa kita tebak, bisa aja cerita itu si tokoh utamanya itu malah meninggal, bisa. Jadi lebih luas, lebih bebas. Nah, kalau ini sudah dipahami, maka kita akan coba lanjut. Yang di rumah bisa melihat dengan jelas kan? Ruth? Bisa, Pak. Oke. Kalau ini juga kemarin kita sudah pelajari fungsi teks cerita itu bisa rekreasi, bisa inspirasi, atau instruktif, edukatif. Ada yang bisa mengingat dan menjelaskan ini? Sama loh, ini juga sudah kita bahas. Jangan lupa-lupa lah. Gimana kalau cerita sejarah itu katanya bisa berfungsi sebagai rekreatif? Rekreasi, kalau kamu berekreasi ngapain? Seperti jalan-jalan. Berarti cerita itu bisa menjadi memunculkan imajinasi terhadap pembaca, rekreasi, dan menghibur. Ya, menghibur. Jadi ketika kita membaca cerita itu bisa menghibur kita. Kalau dia sebagai instruktif, instruksi, itu maksudnya apa? Cerita sejarah itu bisa menjadi instruktif terhadap pembaca. Maksudnya apa? Janis? Coba. Bimbingan, oke. Boleh, sudah mendekati bimbingan. Ya. Siapa lagi? Yang ada di rumah juga boleh. Gabriel bisa? Salah nggak apa-apa. Jadi apa? Apa? Tersusun, instruktif, tersusun. Oke ya. Kita terima dulu pendapatnya. Siapa lagi yang mau? Destin? Kamu Destin ya? Namanya Ananda. Oke, maaf saya salah. Ananda, coba. Arahan, iya, bimbingan, arahan, tadi disampaikan susunan. Artinya bahwa cerita sejarah itu bisa memberikan kita suatu bimbingan, suatu arahan, supaya kita nggak ngelakuin apa yang ada di dalam cerita sejarah itu, supaya nggak terjadi lagi. Kita ambil yang baik, kita buang yang buruk. Sama seperti kemarin yang Bapak kasih contoh apa? J30 SPKI. Yang mau kita ambil dari sana apa? Yang mau kita buang, yang nggak bisa kita tiru dari sana apa?
Yang mau kita ambil adalah kita harus berjuang, kita harus tetap pada pendirian. Kalau misalnya kita sudah Pancasila, ya tetap Pancasila. Mati pun ya udah, nggak apa-apa. Sama seperti 7 pahlawan revolusi perwira yang meninggal hanya gara-gara mempertahankan ideologi. Itu bisa harus kita tiru, karena saat ini kita bisa melihat bahwa ideologi itu selalu saja diupayakan untuk berubah, kan? Ideologi Pancasila selalu diupayakan untuk berubah menjadi apa? Ideologi yang berdasarkan asas agama. Kalau sudah seperti itu, apakah kita nanti bisa sebebas hari ini? Nggak bisa. Nah, yang nggak kita ambil bagaimana? Pengkhianatan. Dari situ, dari cerita itu pengkhianatan, kita nggak mau. Jangan kita tiru. Atau misalnya Anda, kalau misalnya pernah dengar cerita tentang Danau Toba, bahwasannya ceritanya kalau kamu mau meminang aku, kamu harus janji nggak kasih tahu sama siapapun asal usulku, yaitu dari ikan mas, kan? Jangan sampai kamu kasih tahu ya. Nah, terus adalah masalah muncul karena saking emosinya, si laki-laki apa? Marah sama anaknya. Dasar anak ikan. Nah, oleh karena itu terjadilah gempa. Yang bisa kita ambil dari sana adalah kita harus komitmen. Makanya di SMK Serai 3 ada yang namanya komitmen. Kalau kita sudah menyampaikan komitmen kita itu, kita harus pegang teguh komitmen itu. Jangan kita langgar. Efeknya pasti ada. Nah, ada banyak cerita-cerita sejarah yang bisa kita ambil bimbingannya, arahannya, supaya kita bisa lebih mengevaluasi diri kita supaya lebih baik lagi. Nah, inspiratif. Saya kira dari kata inspiratif, harusnya kalian bisa menjelaskan ini. Inspirasi. Seperti apa itu, Natasha? Atau yang ada di rumah? Ayo, yang ada di rumah juga harus berbicara dong, jangan hanya diam saja. Mutiara ada, misal Dapni. Siapa lagi? Ayo, Tessa bisa berpendapat tentang fungsi cerita sejarah itu menjadi inspiratif. Ayo. Nah, sudah dibahas Pak pada pertemuan sebelumnya, sekarang diam semua. Janis? Iya, ide bisa. Bisa kamu, tapi kenapa diam terus ya? Gimana? Oh, iya ya. Ayo Ananda? Inspirasi, supaya ada motivasi. Oke, tadi Janis mengatakan inspirasi itu adalah ide. Terus Ananda mengatakan termotivasi. Agustin? Coba Agustin? Tadi udah dibuka oleh Janes bahwa teks cerita sejarah itu bisa memunculkan ide kepada pembacanya. Memunculkan pikiran-pikiran baru terhadap pembacanya. Ya, memunculkan ide,
pikiran-pikiran baru, pembaruan pikiran baru. Jadi dari cerita sejarah atau dari sejarah kita bisa memiliki ide-ide baru. Sama seperti pesawat. Dulunya pesawat itu seperti apa? Tapi kan harus diperbarui kan idenya itu. Jangan seperti itu saja, harus selalu punya inspirasi baru. Yang dulunya pesawat itu misalnya baling-balingnya hanya di depan, terus saat ini pesawat sudah gak ada baling-balingnya, sudah lebih apa? Lebih keren, gak muncul lagi kan? Sudah ada penutupnya. Nah, itu semua menjadi inspiratif. Edukatif menjadi bahan pendidikan, ya, menjadi bahan pendidikan kepada para pembaca supaya nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita itu bisa dipahami, bisa dijalankan. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Supaya kita lanjut slide berikutnya. Yang ada di rumah, silakan ada yang mau bertanya atau lanjut? Lu? Oke, lanjut saja lah. Oke, kita lanjut yang B. Informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah. Kita mau melihat informasi yang ada di dalam teks cerita sejarah itu apa saja, dan unsur pembangunnya. Biasanya unsur pembangun itu ada dua, unsur pembangun dari dalam, unsur pembangun dari luar. Coba kita lihat. Informasi yang terkandung di dalam teks cerita sejarah itu bisa kita lakukan, bisa kita lihat, bisa kita identifikasi dengan cara membaca teks cerita atau novel sejarah dengan sama, berarti bareng-bareng. Lalu mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah, mengidentifikasi, menemukan. Identifikasi itu menemukan, melihat, oh ini informasi yang didapat. Lalu mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Oke, jadi nanti kita akan diminta untuk membaca cerita sejarah yang ada di buku kita. Coba dilihat di rumah juga di halaman 36. Raden Ajeng Kartini, sosok gigi perjuangkan emansipasi wanita. Halaman 36 buku kita. Raden Ajeng Kartini, sosok gigi perjuangkan emansipasi wanita. Nah, ini Anda baca, ya kan? Ini Anda baca. Lalu nanti kita coba identifikasi informasi apa ya yang ada di dalam teks cerita sejarah ini. Siapa yang bisa membaca dulu dengan jelas? Coba. Tapi kalau misalnya baca harus sambil di ini ya, dinyalain handphonenya ya, supaya yang di rumah juga kedengeran. Coba. Natasha bisa? Handphonenya lagi masuk ke Zoom nggak? Oke, yang masuk ke Zoom. Coba. Supaya yang di rumah juga membaca, atau yang di rumah juga mau membaca, misal Dapni bisa? Misalnya Dapni bisa? Iya, Pak. Semuanya, Pak. Atau Yolanda? Siapa? Si ya? Siapa tadi itu? Misal Dapni ya? Halo? Yang bersuara siapa tadi? Silakan dibaca saja supaya kita bisa melihat informasi yang terkandung. Karena kan disampaikan di sana langkah-langkahnya. Kita baca dulu. Setelah kita baca, kita identifikasi. Coba, Misal Dapni, silakan. Ini baca semua, Pak. Ya. Raden Ajeng Kartini, sosok gigi perjuangkan
emansipasi wanita. Ya. Tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Peringatan Hari Kartini diambil dari nama pahlawan nasional perempuan bernama Raden Ajeng Kartini. Kartini dikenal sebagai wanita yang memelopori kesetaraan derajat antara perempuan dan pria di Indonesia. Hal itu dimulai ketika Kartini merasakan banyaknya diskriminasi yang terjadi antara perempuan, pria, dan pada masa itu. Pasalnya, beberapa perempuan tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan tinggi. Raden Ajeng Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat dan M.A. Ngasira. Dia lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Keluarga Kartini adalah sosok bangsawan di Jepara. Sang ayah dikenal sebagai seorang bupati di Jepara. Kartini muda adalah sosok yang sangat menjunjung tinggi pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dia sangat gemar membaca dan menulis. Namun kegemaran Kartini tersebut terenggut lantaran sang ayah Raden Mas Adipati Arya Sosrodiningrat meminta Kartini tidak perlu menimba ilmu tinggi. Hal itu membuat Kartini hanya bersekolah sampai sekolah dasar saja pada usia 12 tahun. Dia terakhir bersekolah di Euprepse Legre School. Sekolah inilah yang membuat Kartini mahir berbahasa Belanda. Kartini berhenti bersekolah lantaran harus dipingit oleh sang ayah. Namun, Kartini tetap memiliki tekad bulat dan tetap belajar, walaupun telah berhenti dari sekolahnya. Pada masa itu, Kartini sering berkirim surat dengan teman-temannya di luar negeri untuk saling bertukar informasi. Kartini juga rutin membaca buku-buku, koran, dan majalah Eropa. Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa, dan sejak saat itulah timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi. Pada saat itu, Kartini melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah. Oleh sebab itu, dia memiliki ide untuk memajukan perempuan-perempuan Indonesia dari segala keterbelakangan. Pada masa itu, Kartini sangat sering berkorespondensi dengan teman-temannya di luar negeri mengenai gagasannya itu. Pada 12 November 1903, Kartini memulai kehidupan baru. Ia dipinang oleh Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singgi Jojo Hadiningrat, yang sudah pernah memiliki 3 istri. Oleh suaminya, Kartini diberi kebebasan dan didukung untuk mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang, atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Setahun berselang, Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sosalit Djodiningrat yang lahir pada 13 September 1904. 4 hari pasca melahirkan putranya tercinta, dia menghembuskan napas terakhirnya, tepat pada 17 September 1904 di usia 25 tahun. Dia dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Dia menghembuskan napas terakhir tepat di pangkuan suami tercinta. Hal itu didasarkan pada kesaksian dari para abdi dalam yang ada pada peristiwa itu. Diduga Kartini meninggal dunia karena preeklamsia, gangguan kehamilan yang ditandai oleh tekanan darah tinggi dan kandungan protein yang tinggi dalam urin. Setelah kematian Kartini, seorang Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda, M.R.J.H. Abendanon, memulai membukukan surat-surat Kartini dengan teman-temannya di Eropa dengan judul Door Duisternis Tot Licht, yang artinya habis gelap terbitlah terang. Kartini adalah seorang kutu buku, penulis, dan istri yang setia. Dia peduli terhadap nasib miris yang dialami oleh kaumnya. Berkat kegigihannya memperjuangkan
emansipasi wanita, keluarga Van Deventer yang seorang politik etis pun tertarik untuk mendirikan Yayasan Kartini dan selanjutnya mendirikan sekolah wanita pada tahun 1912 di Semarang. Sekolah-sekolah Kartini berkembang sampai ke Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Karena itu, Raden Ajeng Kartini adalah sosok yang memperjuangkan emansipasi wanita. Dia juga dinilai sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Dengan perjuangan Kartini tersebut, saat ini tidak ada lagi diskriminasi gender. Pada 2 Mei 1964, pemerintah menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan. Setiap 21 April tiap tahunnya diperingati sebagai Hari Kartini. Kemasyhuran Kartini juga sampai di negeri Kincir Angin, Belanda. Namanya dijadikan sebagai jalan di beberapa kota seperti di Utrecht, Venlo, Amsterdam, dan Haarlem. Oke. Terima kasih ya, Miss Daphne. Ya, kita sudah sama-sama membaca ya teks cerita sejarah Raden Ajeng Kartini. Oke, langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Langkah yang pertama kita sudah lakukan. Mari kita lakukan langkah yang kedua, mengidentifikasi. Ya, mengidentifikasi informasinya langsung di dalam teks ini. Siapa yang bisa? Informasi penting yang bisa kita ambil dari teks ini dimulai dari paragraf yang mana? Coba silakan. Atau langsung saja disampaikan. Informasi yang bisa kita ambil, ya, informasi penting yang bisa kita ambil dalam teks cerita sejarah Raden Ajeng Kartini ini apa saja? Siapa yang bisa? Kan sudah ada tadi pokok-pokok informasi yang paling penting. Yang pertama adalah apa? Apa? Aduh, jangan diam dong. Sekali lagi, lebih keras. Menjunjung tinggi pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ya, betul sekali. Raden Ajeng Kartini itu menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Itu menjadi informasi penting yang bisa kita ambil. Lalu Raden Ajeng Kartini juga mengupayakan kesetaraan. Betul enggak? Kesetaraan wanita dan pria, karena pada masa itu wanita itu dianggap status sosialnya lebih rendah. Yaitu wanita itu udah silakan di dapur saja. Nah, oleh karena Raden Ajeng Kartini, Anda semua di kelas ini lebih banyak wanita, bisa sekolah. Kalau nggak ada gagasan-gagasan Raden Ajeng Kartini itu, nggak bakalan ada sekarang kalian di kelas ini. Lalu apa lagi? Informasi yang kita bisa ambil adalah cara Raden Ajeng Kartini. Kan dia dibilang pahlawan ya. Caranya dia seperti apa? Apakah dia berperang atau seperti apa? Ada di sana tadi kata-kata berkorespondensi. Ada kan kata-kata berkorespondensi? Berkorespondensi itu apa? Berkomunikasi. Ya, berkomunikasi dengan orang luar. Dengan cara bisa bersurat, bisa via telepon. Kalau misalnya ada telepon pada saat itu. Jadi, yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini adalah mengeluarkan gagasan-gagasan yang ada di dalam pikirannya tentang
pentingnya ilmu pengetahuan bagi kaum wanita. Dikirimkan kepada orang-orang luar. Sehingga orang-orang luar tertarik, saling membahas. Sehingga dikatakan juga bahwa Raden Ajeng Kartini sangat tertarik dengan perempuan-perempuan Eropa. Kan begitu kan ya? Bahwa di Eropa itu perempuan-perempuan itu sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Jadi dari sana Raden Ajeng Kartini melihat, oh ini menarik. Saya harus meniru, saya harus mengadopsi ini supaya perempuan di pribumi ini juga sama dengan perempuan yang ada di Eropa. Itu menjadi gagasan yang bagus. Sebagai edukatif juga untuk kita. Oh, ternyata bahwa perjuangan menjadi seorang pahlawan itu nggak harus berperang, harus tembak. Tapi bisa juga dengan pikiran. Nah, kita dulu berpikir bahwa buku habis terang terbitlah, habis gelap terbitlah terang. Mau salah saya, Tessa udah ketawa tuh. Kita berpikir bahwa itu langsung dituliskan oleh Raden Ajeng Kartini lalu diberikan kepada pihak penerbit. Ternyata enggak. Ternyata bahwa Raden Ajeng Kartini itu dulu sering berkorespondensi dengan orang lain, lalu sering menulis seperti diari ya, menuliskan kisah-kisahnya. Oleh pihak lain yang merasa tertarik membaca bukunya, lalu oh ini menarik nih, ayo kita satukan, kita buat menjadi sebuah buku. Kita buat judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang. Berarti yang membuat judul itu bukan Raden Ajeng Kartini toh. Kan kalau misalnya pada saat ini biasanya Natasha bikin tulis-tulisan, kan biasanya langsung Natasha ya kan. Kalau ini enggak. Jadi yang diadopsi, yang diambil hanyalah pikiran-pikiran dari Raden Ajeng Kartini itu. Nah, oleh karena itu kita bersyukur adanya Raden Ajeng Kartini. Semua wanita-wanita sudah sangat hebat-hebat. Bahkan Presiden Indonesia pernah menjadi, kebalik lagi kan saya. Wanita Indonesia pernah menjadi presiden. Siapa itu? Oke, Megawati. Walaupun memang prosesnya tidak langsung dipilih oleh rakyat. Tapi setidaknya sudah pernah menjalankan tugas sebagai pemimpin. Bayangkan saja, wanita memimpin banyak pria yang katanya status sosialnya itu di atas. Menteri Keuangan juga saat ini dipegang oleh perempuan. Udah banyak kan? Siapa itu? Pasti nggak tahu. Padahal orang akuntansi loh. Siapa? Coba. Siapa? Menteri Keuangan. Kamu orang akuntansi loh. Masa kamu nggak tahu? Tessa. Susi. Astagfirullahaladzim. Coba Tessa, siapa? Masa kalian nggak punya sosok sih ketika lihat, oh ibu ini bisa ya, saya jurusan akuntansi, harus bisa. Coba Tessa, siapa Menteri Keuangan Indonesia hari ini? Saat ini siapa? Nggak tahu lagi. Asik main TikTok. Hah? Iya betul, Sri Mulyani. Dia pernah menjadi tokoh penting di Bank Dunia. Bayangkan, perempuan Indonesia menjadi tokoh penting di Bank Dunia. Pada saat Presiden Jokowi terpilih, dia tarik tuh, kamu jangan di situ lagi. Kamu harus Bank Indonesia, silakan menjadi Menteri Keuangan. Nah, harusnya seperti itu harus menjadi contoh bagi kalian perempuan. Bisa nggak Tessa nanti menjadi Menteri Keuangan? Amin. Iya, harus seperti itu. Terus, saya mau tanya lagi. Sosok perempuan yang menjadi idola kalian yang sudah pernah memimpin. Siapa? Natasha.
Di Indonesia aja lah dulu. Siapa? Kalau laki-laki udah pasti banyak. Orangnya tahu tapi namanya nggak tahu. Waduh. Si Susi itu termasuk perempuan hebat kan ya? Secara pendidikan dia status ya, bukan secara pendidikan. Pendidikan itu sekarang perluasannya lebih kompleks. Secara dia hanya SMP, tetapi wawasan pendidikannya juga tinggi. Dia bisa bahasa Inggris, dia bisa berbisnis dengan orang-orang luar, berarti kan pendidikannya tinggi. Jadi pendidikan pada saat ini sudah tidak lagi dipandang dari kamu S1 kah atau kamu lulusan mana, sudah enggak di situ lagi. Tapi pendidikan itu sekarang dinilai dari intelektual kamu bagaimana, cara berpikir kamu bagaimana. Makanya kalau ditanya Tessa harusnya menjawab. Walaupun salah. Karena ketika salah, disitulah kita berusaha untuk belajar. Daripada diam, atau langsung bilang, nggak tahu Pak. Mending salah. Nah, kalau salah itu, disitulah ada proses. Oh, hari ini saya salah. Terus kita berdiskusi. Benar. Ada disampaikan dari sana. Oh iya, itu ya. Maka ingat. Nah, harapan saya adalah jadilah menjadi perempuan-perempuan yang hebat untuk masa depan. Ya, saya berharap misalnya atau Natasha, Tessa, siapa lagi? Saya kurang hafal nama-namanya. Tapi saya tunjuklah menjadi seorang pemimpin di perusahaan, pemimpin di bisnis, ya. Tirulah Raden Ajeng Kartini. Karena kita tadi belajar tentang fungsi teks cerita sejarah itu. Bisa sebagai edukatif, sebagai inspiratif, sebagai instruksi. Nah, begitupun yang ada di rumah ya, di Soldakni, Ruth, Mutiara, Mira, dan lain-lain. Saya harap ini cerita sejarah tentang Raden Ajeng Kartini ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda supaya oke, saya harus bisa menjadi pemimpin nanti. Jangan mau hanya sebagai ibu rumah tangga. Oke, lanjut. Karena kita sudah tahu cara menemukan informasi dari teks cerita sejarah itu, maka kita lanjut melihat unsur-unsur dari teks cerita sejarah itu. Berbicara tentang unsur-unsur teks cerita sejarah, artinya adalah apa saja ya yang ada di dalam cerita sejarah itu. Sama seperti kita sebagai manusia, unsur-unsurnya adalah memiliki tangan, kita memiliki mata, memiliki mulut, usus, jantung, dan lain sebagainya. Eksternalnya apa? Eksternal saya adalah Pak Hendro memiliki teman, Pak Hendro memiliki murid, Pak Hendro memiliki orang tua. Sosial saya akhirnya terbentuk di sana. Nah, hal yang sama juga berlaku di teks cerita sejarah. Jadi unsur pembangun dalam teks cerita sejarah itu ada dua. Yang pertama dari dalam, ada pada diri teks itu sendiri. Kalau manusia ada pada diri manusia itu sendiri. Seperti tadi Pak Hendro contohkan, analogikan, Pak Hendro terdiri dari mata, kepala, hidung, tangan, dan lain-lain. Itu intrinsik. Ekstrinsiknya adalah dari luar yang mempengaruhi Pak Hendro. Ya, yang mempengaruhi Pak Hendro itu apa? Yang mempengaruhi cerita itu apa? Nah, bisa dari nilai moralnya, bisa dari unsur sosialnya, unsur ekonomi, unsur politik, agama, pencitraan. Nah, ini akan kita bahas nanti. Apa itu tema, apa itu amanat, tokoh, sudut pandang, latar, alur. Ini nanti akan kita lihat dari teks Raden Ajeng Kartini, sosok gigi perjuang emansipasi wanita. Kita bisa melihat temanya tentang apa ya amanat dari teks ini.
Kita sampai pukul berapa ya? Jangan sampai lewat, nanti saya dimarahi. Masih ada kan waktu kita? Nanti saya dimarahi loh. 8.40 berarti masih ada. Oke, kita akan bahas dari tema. Unsur intrinsik kita sudah pernah bahas di kelas 11. Di kelas 10 karena beberapa cerita pasti ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau tema di dalam sebuah cerita novel itu pasti berkaitan dengan inti pokok sebuah cerita. Itu tema. Kalau saya mau tanya, tema dari cerita Raden Ajeng Kartini ialah temanya tentang apa? Tadi kan saya sampaikan, tema itu adalah inti pokok sebuah cerita. Ide pokok sebuah cerita. Gagasan pokok sebuah cerita. Nah, kalau langsung kita analisa dari cerita sejarah Raden Ajeng Kartini, temanya tentang apa ya? Yang ada di rumah dan yang ada di kelas, apa? Siapa yang menjawab? Tunjuk tangan. Ayo. Kalau yang ada di rumah, silakan. Tema dari cerita yang sudah kita baca itu tadi tentang emansipasi wanita. Oke. Kita naikkan tentang apa lagi? Emansipasi wanita itu dilakukan dengan cara apa? Ya, itulah yang diharapkan, itulah informasi. Tapi cerita ini inti gagasan utamanya yang mau disampaikan di sana apa? Iya, betul sekali. Perjuangan, sebuah perjuangan. Jadi tema dari cerita itu adalah perjuangan. Karena emansipasi itu ya perjuangan si Raden Ajeng Kartini. Menjunjung tinggi supaya adanya kesetaraan wanita dalam hal pendidikan, yaitu diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini lewat gagasan-gagasannya. Jadi temanya adalah perjuangan. Mantap, bagus sekali. Nah, amanat. Siapa yang bisa kasih definisi penjelasan, lalu mungkin langsung di analisis juga dari cerita. Amanat dari teks ini adalah ini. Siapa yang bisa? Ayo, kita langsung saja. Amanat itu apa? Oleh karena itu, amanat dari teks ini adalah, nih, coba siapa? Ayo. Siapa yang mau lanjut kuliah? Ada di antara kalian yang mau lanjut kuliah? Oke, Natasha. Siapa lagi? Kamu mau lanjut kuliah enggak? Nah, kuliah itu gak ada diam terus. Kuliah itu harus selalu berbicara. Karena yang dinilai itu adalah itu oleh dosen. Gak ada kalau misalnya kuliah gini terus. Ya dosen gak bakalan kenal. Padahal ketika dosen kenal kamu, tanpa ujian pun nilai kamu udah bagus. Makanya sering berbicara, sering menyampaikan gagasan, walaupun bersalahan. Dosen itu lebih suka walaupun bersalahan. Nah, sama seperti yang kita lakukan sekarang. Janganlah, yang amanat itu adalah ini. Karena itu amanat yang ada dalam tes ini. Ya, nyuapin dong itu. Kayak anak bayi, makan disuapin. Ayo, siapa? Iya, silakan Agustin.
Itulah amanatnya yang bisa kita ambil dari teks ini. Berarti menurut kamu definisi atau penjelasan dari amanat apa? Iya, pesan. Pesan moral yang bisa kita ambil dari sebuah teks, dari sebuah cerita, dari sebuah alur. Pernah kan kalau misalnya pacaran, untuk kemana? Istirahat di tempat, gerak. Berarti sih pembina pacaran kan mau ngasih pesan-pesan sama kita kan? Gitu. Jadi amanat itu adalah pesan moral yang bisa kita ambil sebagai bahan ajar buat kita. Nah, contoh yang disebutkan, jawabannya yang disebutkan oleh Agustino udah benar. Apakah itu aja amanatnya? Ada lagi amanat yang lain yang bisa kita ambil dari cerita ini? Oke, silakan. Siapa lagi? Katanya ada lagi. Selain itu apa lagi? Dan setiap wanita mau menjunjung tinggi pendidikan. Oke, amanatnya adalah sebaiknya setiap wanita itu haruslah menjunjung tinggi pendidikan. Kita nggak boleh tutup mata bahwa pada sampai sekarang pun masih banyak juga wanita itu yang tidak terlalu peduli dengan pendidikan. Dia merasa seperti ini. Ya udahlah, saya ngapain sih tinggi-tinggi sekolah, atau juga nanti bakal di dapur. Itu mindset banyak sekarang. Mindset wanita yang seperti itu sangat banyak. Dia merasa ya udahlah. Bahkan ketika dia merasa kelas 3 seperti ini, maunya saya langsung lulus, punya suami, ngapain capek-capek kerja. Banyak. Sehingga ketika kita membaca ini kita termotivasi. Wah, ada amanat yang bisa kita ambil supaya wanita itu hendaklah menjunjung tinggi ilmu pengetahuan supaya setara, supaya nanti priamu jangan merendahkan kamu. Kamu nggak tahu apa-apa, kamu mau dibilang seperti itu? Nggak juga kan? Nah, itu bagus. Ada lagi amanat yang bisa kita ambil? Ada lagi? Bahwa perjuangan itu bisa juga dilakukan dengan pikiran. Tidak harus perang, tidak harus demo. Kalau dulu kan seperti itu. Demo, dia merasa kalau ikut demo itu udah memperjuangkan sesuatu. Nah, itulah cara-cara yang salah. Raden Ajeng Kartini tidak capek. Dia hanya menulis-nulis saja, nulis, kirim ke orang luar. Ini loh pikiran saya. Terus orang luar, bagaimana ya pengalaman kalian, perempuan-perempuan Eropa di sana? Ya, kami di sini sangat cinta dengan ilmu pengetahuan. Kami mau sama dengan para pria. Terus dia tertarik, wah saya mau seperti ini. Saya mau jadikan wanita di Indonesia, di pribumi menjadi wanita-wanita yang cinta dengan pendidikan. Makanya dia minta sama suaminya, Mas, bikin sekolah dong. Nah, itu kan salah satu cara dia. Dibikinlah sekolah. Jadi, dengan pikiran, tidak harus dengan tenaga yang berlebihan. Makanya ketika nanti laki-laki diminta untuk tawuran, demo, atas nama perjuangan, jangan. Saat ini tidak diperlukan seperti itu. Karena saat ini yang diperlukan adalah gagasan-gagasan yang tajam. Dialog, berdebat, itulah yang diperlukan. Berikutnya adalah tokoh dan penokohan. Tokoh itulah orang yang berperan di dalam cerita. Ya kan? Kita bisa melihat siapa saja nama-namanya. Udah, itulah tokohnya. Penokohan. Penokohan itu adalah apa, Tessa? Waduh, udah berapa detik? Coba, kira-kira penokohan itu apa? Kan sudah disampaikan, tokoh itu adalah orang yang berperan, orang yang ada di dalam cerita itu. Berarti seseorang itu harus punya apa?
Iya, harus punya karakter, kelakuan. Seseorang itu gak kaku seperti robot. Dia punya karakter, dia punya cara. Apakah dia seseorang yang baik, apakah dia seseorang yang jahat, atau dia seseorang yang suka menengahi, mendamaikan orang. Ada kan orang yang karakternya itu suka mendamaikan orang. Kalau misalnya Tessa dengan Janis berantem, atau misalnya Gabriel dengan Agustin berantem, terus datang si Wilhelmus ya? Oh, Eskedelon. Jangan berantem. Ngapain? Nah, berarti dia di situ bukan sebagai tokoh yang baik secara utuh, tapi dia lebih suka menengahi. Jadi ada 3 penokohan ya. Tokoh yang baik, yang jahat, dan yang menengahi. Nah, bisakah Anda identifikasi penokohan-penokohan yang ada di dalam cerita tersebut? Kalau Raden Ajeng Kartini itu sudah pasti tokoh yang baik. Lalu kita kriteriakan, kita luas, baiknya seperti apa? Suka menolong orang, suka memikirkan status orang, itu kan kita nggak bisa bilang baik, ya baiknya seperti apa dulu. Kita jelaskan, oh karena ini, karena ini, karena ini. Terus jahatnya, kita bilang si tokoh A jahat. Ya kenapa kamu bilang dia jahat? Karena dia ngelakuin ini, karena dia ngelakuin ini. Nah, jadi kalau misalnya menjawab nanti ada soal seperti itu, dijelaskan. Tokoh A, antagonis. Stop di situ. Tapi harus dijelaskan, kenapa kamu mengatakan dia itu antagonis? Karena apa? Tulis. Karena dia melakukan kejahatan, dia merampas, dia membunuh, dia berbohong. Itu menjadi penjelasan-penjelasan dari apa yang sudah kita buat. Halo Kevin, masih aman di sana? Kenapa unmute? Oke, kita lanjut sudut pandang. Ini nanti kita bisa minta Anda melihat dari teks ini penokohan-penokohannya. Kita lanjut saja. Yang penting Anda sudah tahu tokoh itu apa, penokohan itu apa. Nanti bisa Anda lihat siapa nama-namanya, terus karakternya seperti apa. Sudut pandang, ada yang tahu? Ini namanya siapa? Biar saya kenal. Karena saya sering lupa. Namamu siapa? Lu? Bella. Itulah kan. Memang kalau misalnya jarang ngobrol dengan saya itu pasti saya jadi lupa namanya. Bella. Menurut kamu sudut pandang itu apa penjelasannya? Atau coba kamu jelaskan sudut pandang itu menurut kamu apa? Sudut pandang. Kita udah pelajari ini juga loh. Latar belakang belum tepat. Apalagi coba. Apa? Iya, betul sekali. Nah, itu kan baru bisa kamu ngomong. Cara pandang seorang pengarang di dalam memasukkan si tokoh atau dia sendiri di dalam teks tersebut. Cara pandang penulis, cara penulis dalam menuliskan tokoh, posisi tokoh di dalam sebuah cerita ada 3. Pertama, kedua, dan ketiga. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Kalau cerita ini, nanti akan kita coba tes. Kita tes siapa yang bisa memahami atau menentukan cerita yang kita baca tadi itu termasuk sudut pandang orang keberapa. Nah, kalau sudut pandang orang pertama, seperti apa? Iya, betul sekali. Si penulis menceritakan dirinya sendiri dengan
Menemukan kata-kata aku, saya, ya kan? Oke, betul sekali. Kalau jamaknya? Jamak itu lebih dari satu. Kalau aku, saya itu kan satu. Kalau jamaknya? Ya, betul sekali. Oke, sudut pandang orang kedua. Sudut pandang orang kedua. Yang bersangkutan dengan tokoh utama. Atau lebih sering kita temukan kalau ada dialog. Saya dan kamu. Misalnya nih, saya ketika berbicara dengan Janis, sayalah orang pertama. Ketika saya mengatakan, kamu coba baca. Nah, kata kamu itu akan kita identifikasi sebagai sudut pandang orang kedua. Kamu, Anda, itu adalah sudut pandang orang kedua. Sudut pandang orang ketiga. Apa? Penulis. Penulis apa? Sudut pandang orang pertama itu. Penulis cerita menceritakan dirinya sendiri, itu sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang ketiga. Penulis menceritakan. Oke, penulis menceritakan orang lain. Kalau misalnya kita lagi ngegosip si Esa, berarti kita melakukan cerita sudut pandang orang ketiga. Jadi kalau kita lagi ngeceritain orang lain, itu pasti sudut pandang orang ketiga. Ditandai dengan kata-kata. Dia, iya. Kalau jamaknya? Mereka. Iya, betul sekali. Atau bisa juga ditandai dengan penyebutan nama tokoh. Misalnya saya bilang sama Gustin, Bella itu kok pendiam ya? Nah, itu kita sedang berbicara dengan cara sudut pandang orang ketiga, karena yang kita bicarakan itu orang lain, Bella. Kita sebut tadi namanya kan? Nah, itu juga cara sudut pandang ketiga. Oleh karena itu, teman-teman yang ada di kelas ini dan yang ada di rumah, teks Raden Ajeng Kartini yang sudah kita baca itu, penulis melakukan sudut pandang orang tiga. Oke, betul sekali. Yang ada di rumah mengatakan sudut pandang orang ketiga. Yang ada di kelas ini juga mengatakan sudut pandang orang ketiga. Oke, tepat sekali. Karena apa? Karena si penulis itu menceritakan si Raden Ajeng Kartini, ya kan? Menceritakan orang lain. Dia tidak menceritakan dirinya, dia tidak bercerita tentang dialog dia dengan seseorang, tapi dia menceritakan orang lain. Maka posisi penulis di sini adalah sudut pandang orang ketiga. Oke, terima kasih. Siapa tadi yang di rumah yang ngomong itu? Ivana Carla ya? Iya. Oke, mantap Ivana. Latar. Berbicara latar, siapa yang bisa menjelaskan ini? Ada 3 sepertinya. Atau 2, atau 1. Satu, nah, ya 3, latar waktu, latar tempat, latar. Oke, betul sekali. Latar suasana. Kalau latar waktu udah tahu ya, kita bisa menemukan dengan kata-kata iya penunjuk waktu. Misalnya ada pada pagi hari, itu kan, siang hari, esok hari, gitu, pasti berkaitan dengan latar waktu. Oke, betul sekali. Kalau latar tempat, berarti di dalam cerita itu ada nama-nama tempat yang disebutkan, ya kan? Secara eksplisit. Tahu ya artinya eksplisit ya? Eksplisit itu adalah secara langsung. Lalu latar suasana. Suasana ceria, haru, senang, sedih.
Kalau misalnya cerita itu kira-kira latar suasananya seperti apa? Ada dua yang bisa kita ambil di sana, latar suasananya. Iya, betul sekali, mantap. Suasana yang ada di sana adalah suasana senang, bergelora, bersemangat, dan haru. Terharulah kita ya. Begitu besar perjuangan dia, yang pada saat dia harus bagaimana? Haru itu lebih dalam dari sedih kan ya. Nah, harunya di mana kita bisa menemukan kata-kata yang membuat kita merasa haru? Perjuangannya, lalu dia sampai harus meninggal pada umur 25 tahun di pangkuan suami, itu kita haru lah. Enggak hanya sedih lagi, tapi terharu. Lalu kita juga terharu dibuat tulisan-tulisan dia yang akhirnya ditemukan oleh orang lain, dibuat menjadi sebuah buku. Terharu. Ternyata dia nggak sia-sia nulis-nulis buku diarinya. Nah, itu. Berikutnya adalah alur. Oke, alur itu ada 3 ya, alur maju, mundur, dan campuran. Oke, alur maju, mundur, dan campuran. Proses berjalannya alur itu, nah tadi itu sesuai dengan ini, struktur. Jadi alur itu bisa kita temukan dari sini, proses jalannya cerita itu. Nah, jadi itu adalah unsur intrinsik dalam sebuah cerita sejarah. Saya kira sampai di sini dulu pembahasan kita. Saya mau ada yang bertanyakah dari rumah atau dari kelas ini seputar yang sudah kita bahas? Ada yang mau bertanya? Pas? Paskah? Gimana? Paham. Yang ada di kelas sepertinya paham. Yang ada di rumah paham? Halo? Yang ada di rumah pahamkah? Atau ada yang mau ditanya? Tidak, Pak. Oke, terima kasih Nicole Jasmine menjawab dari chat. Amanat itu pesan dari penulis. Oke, mantap Nicole Jasmine. Oke, ternyata dari chat juga banyak menjawab ya. Mungkin mikrofonnya kurang bagus, makanya lewat chat. Oke, tetap kita hargai. Terima kasih yang sudah menjawab dari chat Zoom. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sudah di penghujung waktu, sudah 2 jam. Saya akan stop share dulu. Ingatkan saya, pertemuan berikutnya kita membahas unsur ekstrinsik. Yakin nggak ada pertanyaan lagi ya di sini ya? Oke, yakin di rumah juga nggak ada pertanyaan lagi. Oke, mari kita tutup pertemuan kita dengan berdoa yang dipimpin oleh Bella. Silakan Bella. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bella. Muslim kan Bella ya? Muslim, ya. Apa-apa kan? Tadi Bella berdua secara Muslim apa Katolik? Harusnya secara Muslim. Hah? Apa? Ya harusnya kan secara Muslim kan? Ya kamu berdoa aja secara agama kamu sendiri. Tadi saya lihat dia mencoba gini kan? Benar nggak? Oh enggak ya? Oh ya udah mantap. ya maksudnya kan kita bicara tentang kesetaraan, persamaan. Ya udah kalau misalnya Bella diminta berdoa, ya udah berdoa aja dengan cara Islam.
kita berdua dengan cara Katolik, gak apa-apa. Itu namanya kesetaraan, itu namanya toleransi. Jadi jangan takut bela, waduh saya gimana nih, cara berdua saya nanti berbeda, gak apa-apa, justru berbeda itulah bagus. Oke, terima kasih yang ada di rumah, Anda sudah bisa keluar nanti bergabung dengan guru siapa? Mateo. Oke, thank you, saya akan tutup, share dulu. Terima kasih.